Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 30 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar belajar dari Yesus dan menerima pembaharuan karakter dalam kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Perenungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat Sabat. Bacaan renungan pagi kita hari ini, tanggal 30 Agustus 2025, yang berjudul Belajar dari Yesus. Ayat inti diambil dari Matius 11 ayat 29 yang berbunyi, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Pertentangan besar antara Raja Terang dan Raja Kegelapan tidak mereda sedikit pun dari keganasannya seiring berjalannya waktu. Konflik sengit antara terang dan kegelapan, antara kesalahan dan kebenaran, semakin dalam intensitasnya. Tempat ibadah setan sangat aktif, dan di zaman ini, kuasa tipu daya musuh bekerja dengan cara yang paling halus. Setiap pikiran manusia yang tidak berserah kepada Allah dan tidak berada di bawah kendali Roh Allah akan disesatkan melalui perantaraan setan. Musuh terus-menerus bekerja untuk menggantikan Yesus Kristus dalam hati manusia dan menempatkan sifat-sifatnya dalam karakter manusia, menggantikan sifat-sifat Allah. Ia menggunakan penipuannya yang kuat untuk mempengaruhi pikiran manusia agar ia dapat berkuasa mengendalikan. Ia berusaha melenyapkan kebenaran dan menghapuskan pola kebaikan dan keadilan yang sejati, agar dunia yang mengaku Kristen tersapu ke dalam kebinasaan melalui keterpisahan dari Allah. Ia bekerja agar keegoisan menyebar ke seluruh dunia, dan dengan demikian menggagalkan misi dan karya Kristus. Kristus datang ke dunia untuk membawa kembali karakter Allah kepada umat manusia.
dan untuk menelusuri kembali citra ilahi dalam jiwa manusia. Sepanjang hidupnya, Kristus berusaha dengan upaya yang terus-menerus dan tekun untuk menarik perhatian dunia kepada Allah dan tuntutan-tuntutannya yang kudus agar manusia dapat dipenuhi dengan roh Allah, digerakkan oleh kasih, dan dapat menyatakan sifat-sifat ilahi dalam kehidupan dan karakter. Dalam karakter Kristus, keagungan dan kerendahan hati berpadu. Kesederhanaan dan penyangkalan diri terlihat dalam setiap tindakan hidupnya. Namun, tidak ada noda kefanatikan. Tidak ada sikap keras yang dingin yang ditunjukkan dalam sikapnya untuk mengurangi pengaruhnya atas orang-orang yang ia temui. Sang penebus dunia memiliki sifat yang lebih agung daripada malaikat. Namun bersatu dengan keagungan ilahinya adalah kelembutan dan kerendahan hati yang menarik semua orang kepadanya. Kristus, penebus kita, memahami segala kebutuhan umat manusia. Ia merumuskan rencana-rencana agung yang dengannya umat manusia yang telah jatuh akan diangkat dari kehinaan akibat dosa. Dalam setiap keadaan, betapapun sepele, ia mewakili Bapa. Meskipun menopang dunia dengan firman-Nya yang penuh kuasa, ia pun rela merendahkan diri untuk menyelamatkan seekor burung yang terluka. Diambil dari manuskrip 39, 1894. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Mengapa kita harus belajar dari Yesus? Gospel Workers, edisi 1892, halaman 469, paragraf 2, berkata, belajarlah dari Yesus. Dia adalah guru terhebat yang pernah dikenal dunia. Namun, dia berbicara dalam bahasa kehidupan sehari-hari. Dia memenuhi kebutuhan semua orang. Dia menyesuaikan pengajarannya untuk segala zaman dan tempat, baik bagi yang kaya maupun yang miskin, yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Inilah dasarnya kita harus belajar dari Yesus. Pengajarannya mudah dimengerti bagi semua kalangan dan berlaku untuk segala zaman dan tempat. Luar biasa. Tidak ada guru yang seperti Yesus. Bahkan dikatakan dalam suratnya nomor 15A, tahun 1890, paragraf 23. Tak seorang pun dari kita akan aman, kecuali kita belajar dari Yesus setiap hari, kelembutannya, kerendahan hatinya. Ketika Anda pergi kemanapun untuk bekerja, jangan bersikap diktator, jangan bersikap keras, jangan bersikap antagonis. Beritakanlah kasih Kristus, dan ini akan meluluhkan dan menaklukkan hati. Berusahalah untuk sehati dan sepikir, bersatu dalam kerukunan dengan saudara-saudaramu, dan berbicara perihal yang sama. Inilah pentingnya untuk belajar dari Yesus. Karakter kita diubahkan, dan kita hidup rukun dan bersatu, serta hal-hal yang kita bicarakan sama. Sebab gurunya sama, yaitu Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 249, paragraf 4. Kristus datang ke dunia untuk membawa kembali karakter Allah kepada umat manusia dan untuk menelusuri kembali citra ilahi dalam jiwa manusia. Sepanjang hidupnya, Kristus berusaha dengan upaya yang terus-menerus dan tekun untuk menarik perhatian dunia kepada Allah dan tuntutan-tuntutannya yang kudus, agar manusia dapat dipenuhi dengan roh Allah, digerakkan oleh kasih, dan dapat menyatakan sifat-sifat ilahi dalam kehidupan dan karakter. Sekarang, bagaimana caranya kita belajar dari Yesus? Manuskrip 36, tahun 1899, paragraf 6, berkata, istri
harus menghormati suaminya. Suami harus mengasihi dan menyayangi istrinya. Dan sebagaimana janji pernikahan mereka menyatukan mereka, demikian pula iman mereka kepada Kristus hendaknya mempersatukan mereka di dalam Dia. Adakah yang lebih menyenangkan Allah selain melihat mereka yang memasuki hubungan pernikahan bersama-sama, belajar dari Yesus, dan semakin diilhami oleh Roh-Nya? Meskipun nasihat ini bagi pasangan suami istri, namun terlihat jelas ada hubungan antara belajar dari Yesus dengan menerima Roh-Nya Yesus. Mengapa? Sebab manuskrip 125 tahun 1906 paragraf 6 menyatakan, Kristus adalah guru ilahi, kebenaran, jalan, dan hidup. Dan Testimonies for the Church volume 7 halaman 159 paragraf 1 menyatakan, guru ilahi, yaitu Kristus, mengatakan, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan akan dosa. Guru ilahi kita yang adalah Yesus Kristus, melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus mengajar kita. Dan hanya Roh-Nya Kristus yang kompeten untuk mengajar kita. Itulah sebabnya kita harus dan hanya belajar dari Yesus. Karena yang Yesus ajar itulah kehidupannya. Renungan hari ini menyatakan dalam Christ Triumphant halaman 249 paragraf 5. Dalam karakter Kristus, keagungan dan kerendahan hati berpadu. Kesederhanaan dan penyangkalan diri terlihat dalam setiap tindakan hidupnya. Namun, tidak ada noda kefanatikan, tidak ada sikap keras yang dingin yang ditunjukkan dalam sikapnya untuk mengurangi pengaruhnya atas orang-orang yang ia temui. Sang penebus dunia memiliki sifat yang lebih agung daripada malaikat, namun bersatu dengan keagungan ilahinya adalah kelembutan dan kerendahan hati yang menarik semua orang kepadanya. Inilah pentingnya kita menerima Roh-Nya Yesus dalam hati kita. Sebab pemberian Roh adalah pemberian hidup Yesus, dan hidup Yesus itulah yang mengubahkan kita menjadi serupa dengan Yesus dalam karakter. Karenanya, pendidikan yang terpenting bagi kita adalah belajar dari Yesus, agar karakternya, hidupnya, menjadi karakter dan hidup kita, dan itulah kehidupan yang kekal. Namun, perhatikan, dalam Christ Triumphant halaman 249 paragraf 3 dikatakan, musuh, yaitu setan, terus-menerus bekerja untuk menggantikan Yesus Kristus dalam hati manusia, dan menempatkan sifat-sifatnya, yaitu sifat-sifat setan, dalam karakter manusia menggantikan sifat-sifat Allah. Ia, yaitu setan, menggunakan penipuannya yang kuat untuk mempengaruhi pikiran manusia agar ia, yaitu setan, dapat berkuasa mengendalikan. Inilah yang terjadi sekarang di dalam gereja-gereja, khususnya dalam gereja Advent yang sekarang ini. Yesus digantikan oleh oknum lain yang bukan Yesus. Sebab di dalam gereja diajarkan bahwa ada oknum yang disebut Allah Roh, dan Allah Roh ini bukan Yesus. Para pendeta menyatakan bahwa setiap umat harus menerima Allah Roh dalam hati mereka. Dan jika Allah Roh ini bukan Yesus dan tinggal dalam hati para umat, apakah itu sama dengan belajar dari Yesus? Tentu tidak, sebab Allah Roh bukan Yesus. Serta Roh yang kompeten untuk mengajar kita adalah Roh-Nya Yesus, bukan Allah Roh. Oleh sebab itu, pilihan ada pada saudara. Mau terima Allah Roh atau Roh-Nya Yesus, yang adalah Roh Kristus, yang adalah Roh Kudus? Adalah doa kami agar banyak umat yang terbuka hatinya untuk menerima Roh-Nya Kristus. Sebab Roh-Nya Yesuslah yang kompeten untuk mengajar kita, agar kita belajar dari Yesus, supaya gambar Allah dalam hidup kita dipulihkan, dan pada akhirnya kita layak mewarisi kerajaan sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya,
Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan, bahkan sangat penting dalam kehidupan kami, yaitu untuk belajar dari Yesus. Sebab dengan belajar dari Yesus, kehidupan kami diubahkan. Karakter kami, apa yang kami bicarakan, dan kami pun dipersatukan dalam persekutuan. Hingga pada akhirnya kami layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya menerima Kristus dalam hati. Demikian juga bagi umat-umat yang sedang bergumul antara memilih Allah roh atau rohnya Kristus. Ingatkan kepada mereka bahwa roh Kristuslah yang Engkau curahkan ke dalam hati manusia, sebagaimana Galatia 4 ayat 6. Dan itulah yang menjadikan kami anak-anak-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.